الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده liyakuna lil alamina nadhira. Segala sanjungan yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Quran sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil, agar menjadi pelajaran dan peringatan berharga bagi seluruh manusia yang ada di muka bumi. Kita bersalawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam dan kesejahteraan juga tercurah untuk keluarga beliau yang suci, para sahabat beliau yang mulia, serta siapa dari umat beliau yang mengikuti jalan mereka dengan baik dan benar sampai hari pembalasan. Teman-teman yang terhormat, para segenap pendengar yang kami hormati, kita lanjutkan belajar bersama baca tafsir daripada surat Al-Baqarah. Malam ini kita akan lanjutkan ayat yang ke-62. Surat Al-Baqarah ayat 62. Teman-teman yang punya aplikasi Android atau Al-Quran terjemah, tafsir kalau ada lebih baik, bisa dibuka di mulai ayat 62. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kalau kita lihat pendekatan terjemahnya ke bahasa ke depan, terjemah departemen kita ya, departemen agama kita, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi, Nasrani, kaum Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, lalu mereka mengikutinya dengan amal saleh, falahum ajruhum 'inda rabbihim, bagi mereka pahala yang besar di sisi Rabb mereka. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, dan tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ayat yang mulia ini, Bapak dan teman-teman yang terhormat, ini masih kuat sangkut pautnya dengan ayat-ayat sebelumnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan bangsa atau keturunan Bani Israel, dalam hal ini terkhusus Yahudi. Kenapa Yahudi lebih khusus, lebih pamor namanya? Karena Yahudi adalah salah satu kabilah yang bertahan, kabilah yang menonjol di antara sekian keturunan anak-anak Nabi Yakub alaihissalam. Jadi anak Nabi Yakub itu, Bani Israel itu ada 12, Pak. Dari yang paling tua itu Yahudi, ada Lewi. Nanti yang paling bungsu dari ibu yang berbeda, namanya adalah Nabi Yusuf alaihissalam dan saudaranya Benyamin. Nah, 12 ini masing-masing punya keturunan, dan dari mereka ini adalah disebut dengan suku, yang nanti kan kita sudah belajar sebelumnya membaca ayat di mana ketika Bani Israel diselamatkan oleh Allah dengan melewati Laut Merah, lalu laut itu dipukul oleh Nabi Musa dengan tongkatnya, terjadilah mukjizat yang besar. Apa itu? Laut terbelah menjadi 12 jalan. Itu sesuai dengan suku. Jadi Bani Israel kalau disebut maka banyak kabilahnya, Pak. Tetapi Yahudi adalah salah satunya. Jadi Yahudi bukan, Bani Israel bukan Yahudi satu-satunya, tidak, tetapi banyak. Nah, Yahudi ini menonjol. Kenapa? Karena dia bertahan, kabilah yang besar, anak yang sulung atau anak paling tua daripada Nabi Yakub alaihi salam. Nah, padanya lah dilakabkan banyak Bani Israel. Nah, di sini Syekh Bakar Jazairi, Syekh Jabir Al-Jazairi rahimahullah, belum menyebutkan di sini tentang hubungan ayat ini dengan ayat sebelumnya. Apa kata beliau? Kita baca sebentar. Kata beliau begini, lamma kanatil ayatu fi siyaqi da'watil yahud ila al-islam. Jadi ayat ini masih bernuansa kuat untuk mengajak atau mendakwahkan kebenaran kepada orang Yahudi agar mereka masuk Islam. Iya.
nasibun an ya'lamu anna an-nasaba la qimata lah. Agar mereka faham bahwa urusan nasab keturunan itu tidak ada lagi nilainya, ya, tidak ada lagi nilainya, tidak menjadi standar kebenaran. Wa innamal ibratu bil imanis sahih wal amalis salih muzakki. Kepada Allah, kemudian mengikuti nabi-nabi mereka. Dan ini secara umum. Juga ada yang menyebutkan tafsir yang kedua di sini, disebutkan oleh Syekh di sini, yang dimaksud dengan iman, orang beriman di sini adalah orang munafik. Kenapa orang munafik? Karena orang munafik itu secara umum mereka menampakkan iman. Kafir mereka, mereka beriman kepada Allah. Mereka berpihak kepada Nabi dan para sahabat, berpihak kepada kaum muslimin. Makanya orang Yahudi gak bisa, orang munafik itu gak bisa ditebak. Kenapa? Karena mereka ada di barisan kaum muslimin, sholat, iya, mereka membayar zakat, berhaji, ibadah-ibadah secara umum dilakukan oleh kaum muslimin. Saya tidak bisa menebak. Maka Allah berikan di sini peringatan, dan sesungguhnya orang-orang yang beriman, ya, baik itu orang muslim secara umum ataupun orang-orang munafik, ya. Yang kedua, dan orang-orang Yahudi. Siapa itu Yahudi, Pak? Itulah salah satu daripada anak Nabi Yakub tadi. Yang pertama, yang paling tua namanya Yahuda, yang kepadanya disebutkan nama Yahudi. Ada juga yang mengatakan, kalau Syekh bisa mengatakan bahwa Yahudi itu diambil dari kata dalam Al-Quran, Inna hudana ilaik. Itu orang-orang yang bertaubat kepada Allah setelah mereka menyembah sapi yang dibikin oleh Samiri dari emas. Ketika mereka orang Yahudi itu, mereka adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di masanya. Kemudian yang ketiga adalah An-Nasara dan orang-orang Nasrani. Siapa Nasrani, Pak? Orang Nasrani adalah followernya Nabi Isa alaihissalam. Isa putranya Maryam. Nabi Isa alaihissalam. Kenapa mereka disebut Nasara, Pak? Nasara itu adalah dikata Nasir, penolong, pembackup, orang yang mensupport. Siapa yang disupport maksudnya? Nabi Isa alaihissalam. Karena di zaman Nabi Isa alaihissalam, sebagaimana mayoritas rata-rata para nabi, di antara mereka yang beriman juga ada yang tidak sedikit pula yang kufur kepada Nabi Isa alaihissalam. Sehingga yang membenarkan, yang membackup, menolong dakwahnya Nabi Isa disebut dengan Nasara. Iya. Dengan apa? Dengan Nasara, pengikutnya. Sebagaimana Allah beri isyarat dalam surat As-Saff, ya. Nahnu ansarullah. Iya. Kami adalah para penolong Allah. Maksudnya penolong dakwah Nabi Isa alaihissalam disebut dengan Nasrani. Dan mereka tentunya yang bertauhid yang dimaksud. Yang bertauhid, Nasara. Kalau dalam kitab Bible sekarang mereka disebut dengan kata Nazaret. Ya, Nazaret itu ada masih ada penyebutannya dalam bahasa Ibrani di kala itu, tetapi untuk bahasa Arab disebut dengan Nasara. Artinya apa? Orang yang menolong dakwah Nabi Isa alaihissalam. Nah, kemudian yang keempat, Sabiin. Siapa Sabiin? Nah, Sabiin ini, Pak, ada penjelasan yang cukup gamblang di kalangan para ahli tafsir. Pertama, ada yang mengatakan dimaksud dengan Sabiin adalah mereka orang-orang yang beriman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini hidup masa Nabi Ibrahim. Pendapat kedua yang mengatakan mereka orang-orang yang keluar masuk agama. Karena Sabi itu sendiri, Pak, Sabi artinya orang yang meninggalkan agama nenek moyang. Itu Sabi namanya. Makanya Nabi SAW
dulu pernah digelar sabaqta ya Muhammad. Engkau telah keluar dari agama tradisimu, agama nenek moyangmu. Sabaqta itu keluar. Ini pendapat kedua, ini orang yang gonta-ganti agama. Ada pula yang mengatakan yang dikatakan sahabi di sini adalah komunitas manusia di masa dahulu sebelum Nabi SAW diutus, mereka suka meramu agama. Jadi satu aliran agama, agama A, agama B, agama C, itu diramu semua, Pak. Semuanya dibenarkan. Kalau pendekatan zaman sekarang mungkin bisa disebut dengan kaum liberal yang yang menyamakan semua agama. Islam itu benar, Pak. Tapi Yahudi nggak boleh disalahkan. Yahudi juga benar, Nasrani juga benar, Hindu juga benar. Mereka semuanya niatnya baik, Pak. Jalan aja beda-beda, semuanya masuk surga. Nah, gitu. Itu keyakinan siapa, Pak? Liberal. Dan itu ada di mana-mana, termasuk di tanah air kita Indonesia. Kaum liberal. Mereka cukup Cukup solid persatuan mereka. Mereka cover ya kayak neo munafik lah, Pak ya. Neo munafik zaman sekarang. Bentuk covernya membela Islam, tapi justru mereka menjadi duri dalam daging. Dan banyak orang-orang yang rusak kaum muslimin yang terpengaruh karena kaum munafik. Ini pendapat yang ketiga. Ada pula yang mengatakan dia adalah termasuk ahlul kitab ya atau pengikut Nabi Yahya alaihissalam. Ala kulli hal, sabi siapapun mereka ya sesuai keterangan para ahli tafsir, yang penting mereka adalah komunitas yang pernah hidup di masa sebelum Nabi Muhammad SAW hidup atau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tipe orang ini, Pak. Satu, orang beriman, apakah itu masuk munafik atau orang beriman secara khalis. Yang kedua, Yahudi. Ketiga, Nasrani. Keempat, kaum saleh. Allah berikan syarat, tidak perlu penamaan. Yang penting adalah konten. Apa kata Allah? Man amana billahi wal yawmil akhir. Siapa saja di antara mereka yang bergolongan tadi perlu nama, tapi kriterianya mereka beriman kepada Allah dan membenarkan adanya hari kehidupan setelah kematian. Maksudnya ada berbangkit. Kemudian diikuti wa amila salihah, dan mereka mengikuti keimanan tadi dengan amal saleh. Bukti keimanan, Pak, terlihat daripada perbuatan yang baik. Karena iman bukan hanya sebatas di lidah atau dari cover pakaian, tapi juga hendaknya terlihat di dalam perbuatan nyata. Iya, Imam Al Hasan Al Basri rahimahullah pernah mengatakan, laisal imanu bitamanni. Iman itu bukan hanya omongan kosong tanpa bukti, bukan hanya angan-angan, ucapan semata, tidak. Iya, tetapi iman itu apa? Yang mengakar di dalam jiwa, di dalam dada, lalu terlihat dalam aksi nyata. Itu iman. Saya Muslim. Saya beriman kepada Allah dan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dari mana itu, Pak? Dari syahadat. Setiap pagi petang kita berterima syahadat. Artinya apa? Artinya konsekuensi iman itu harus ada dalam perbuatan. Salat, Muslim salat. Tapi kalau ada Muslim, KTP-nya Muslim, dia bersyahadat, tapi tidak salat. Berarti ada yang salah dengan praktek keimanannya. Iya, Muslimah juga demikian. Saya muslimah ini. Iya, tapi kalau muslimah agak berjilbab, iya. Belum masuk iman ke dalam belum masuk hidayah ke dalam hati saya. Berarti imannya salah. Masih ada yang kurang tuh. Perlu dibetulkan. Nah, gitu. Nah, Allah memberikan kriteria sini yang beriman di antara mereka kepada Allah dan beriman menggunakan hari akhir, lalu mengikuti keimanan itu dengan bukti amal saleh, perbuatan yang lurus sesuai dengan regulasi syariat. Maka kata Allah berikan reward. Apa rewardnya, Pak? Falahum ajruhum inda rabbihim. Allah sediakan ganjaran pahala di sisinya. Maksudnya di surga. Allah berikan pada mereka surga. Asalkan apa? Prakteknya benar. Bukan hanya klaim semata. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan mereka tidak perlu takut, tidak perlu pula bersedih hati. Karena kalau dalam surga apa? Tidak ada lagi kesedihan. Tidak ada lagi sedih, tidak ada lagi rasa takut, cemas. Ya, takut dengan masa depan, sedih dengan masa lalu, itu gak ada lagi di surga, Pak. Kayaknya ucapan penduduk surga pertama kali apa? Wa qalu alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Di penduduk surga, ketika masuk surga, ucapan mereka ucapkan adalah segala puji bagi Allah yang telah melepaskan atau menghilangkan dari kami segala bentuk duka dan kesedihan. Jadi pengen tahu, Pak, bagaimana nih kehidupan nanti di surga, mesti hadir di dunia. Apa itu? Dunia tidak pernah lepas dari rasa
sedih, takut, cemas, sakit, dan turunannya. Ada yang tidak sakit di rumah ini, Pak? Di dunia ini, Pak? Ada yang tidak sakit? Pernah sakit kan? Pernah. Agar kita tahu bahwasanya surga itu tidak ada sakit lagi. Jadi semua bentuk kekurangan, aib, cacat yang kita temukan di dunia ini dengan berbagai variannya, agar kita tahu nanti nilai surga. Ya, oleh karena itu kita diturunkan ke dunia untuk tujuan itu, Pak. Agar nilai surga itu kita tahu dan derajatnya lebih tinggi. Karena dulu Nabi Adam ketika masuk surga itu pemberian, Pak. Tak ada ujian. Benar, Pak? Tidak. Setelah diturunkan ke dunia, Nabi Adam mengikuti regulasi dunia. Sedih, diancam sakit dan semisalnya. Setelah beliau wafat, maka dimasukkan ke surga yang lebih tinggi. Kenapa? Ini surga yang dahulu pemberian, yang sekarang didapatkan setelah ujian. Maka perlu kita targetkan dulu ujian, Pak. Ya? Baik. Ayat ini, teman-teman, ayat ini perlu diperhatikan. Ini adalah ayat yang para ulama memberikan pandangan. Pertama, penjelasan ini penting, poin ini penting. Pertama, apakah ayat ini yang dimaksud untuk orang-orang terdahulu? Ini pendapat pertama. Ataukah yang dimaksud adalah orang-orang yang berada di masa setelah ayat ini turun? Kalau yang dimaksud dengan ayat ini yang dimaksud adalah untuk orang-orang terdahulu, Pak. Untuk orang-orang terdahulu. Kenapa? Karena perlu disampaikan. Karena orang liberal, teman-teman, ini menjadikan ayat ini sebagai senjata ampuh bagi mereka. Untuk apa? Membackup ideologi wihdatul adyan, semua agama sama. Kenapa? Itu buktinya. Allah akan mengatakan Yahudi, Nasrani, orang Muslim beriman, orang Nasrani, orang Sabi, semua mereka bisa masuk surga. Kan tidak disyaratkan di sini harus Muslim, tidak disyaratkan pula harus apa? Harus mengikut Nabi Muhammad. Kan ada Nabi Muhammad di sini namanya. Ini dalih siapa? Dalih argumentasinya orang liberal. Nah, maka kita perlu tahu, teman-teman, ayat ini, kalau yang dimaksud pendapat yang pertama berkaitan dengan orang-orang sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, berarti maknanya yaitu orang Yahudi, orang Nasrani, orang Majusi, orang Sabi, dan semua turunannya, kalau mereka hidup di zaman nabi-nabi mereka, beriman kepada Allah dan mengikuti nabi mereka masing-masing, maka itu yang dimaksud ayat ini, Pak. Berarti apa? Orang Yahudi dahulu yang beriman kepada Nabi Musa. Orang Nasrani yang mengikuti ajaran Nabi Isa. Orang Sabi yang mengikuti Nabi Yahya atau Nabi Ibrahim alaihissalam. Semua agama-agama yang ada harus dipastikan mereka setelah iman kepada Allah ikut kepada Nabi mereka. Itu pasti, Pak. Maka baru dapat reward yang Allah tawarkan tadi. Paham, teman-teman? Ini satu. Kalau yang dimaksud pendapatnya yang kedua, yang dimaksud di sini adalah semua yang orang beriman, munafik, Yahudi, Nasrani, termasuk juga Sabi, Majusi, dan semuanya, ya. Dan itu yang hidup setelah ayat ini diturunkan, setelah Nabi diutus, maka selesai perkara. Kenapa? Ayat ini berarti dihapuskan secara hukum oleh apa, Pak? Oleh ayat yang lain. Apa itu? Seperti ayat dan surah Al-Imran, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu." Siapa saya mencari agama selain agama Islam, tidak diterima dengannya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat nanti pasti masuk neraka. Artinya apa? Ini deklarasi ayat ini menunjukkan Yahudi, Nasrani, dan siapapun umat yang hidup setelah Nabi Muhammad SAW itu tidak ada pilihan. Kecuali misalnya mereka mesti beriman mengikuti ajaran Islam, syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Bukan hanya sebatas kami beriman kepada Allah dan di akhir, tapi mereka mesti memenuhi syarat yang tidak kalah penting. Apa itu? Mengikuti Nabi Muhammad sebagai Rasul dan memegang syariat yang beliau bawa. Bisa dipahami, Pak? Bisa dipahami atau tidak? Nah, oleh karenanya, teman-teman, ayat ini argumentasi yang kuat justru bagi kita kaum muslimin menunjukkan agama Islam adalah agama lintas generasi. Tidak ada deklarasi agama apa yang benar dari masa dahulu sampai sekarang kecuali agama Islam. Kenapa? Kalau umat terdahulu berarti mereka harus Muslim. Karena ya umat terdahulu itu, Pak, nama agama saja yang Nasrani disebut sebagai Nasara, Yahudi. Tetapi implementasinya adalah implementasi Muslim. Mereka Muslim disebut, Pak. Kenapa Muslim? Karena Muslim itu adalah beriman kepada Allah,
kemudian tidak berbuat syirik, lalu ikut kepada Nabi masing-masing. Itu muslim itu Pak. Termasuk umat sekarang. Bisa dipahami? Nah, dan untuk syariat Nabi Muhammad SAW ini adalah syariat yang berlaku untuk seluruh bangsa. Seluruh bangsa. Syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, syariat beliau di atas agama Islam adalah syariat yang mesti wajib diterima oleh siapa saja yang hadir di planet bumi ini semenjak beliau diutus sampai akhir hari kiamat. Dan syariat beliau adalah syariat yang kekal abadi. Iya, syariat yang kekal abadi. Gak perlu tipe Pak, gak perlu ini bangsanya lain, warna kulitnya lain, gak perlu bahasanya lain, tidak perlu. Yang penting selama dia hadir di planet bumi ini wajib mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ada hadis dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, "La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah." Tidak ada seorang pun dari umat ini, maksudnya orang yang hadir di planet bumi ini semenjak seorang pun yang mendengar aku diutus, ya, Yahudiyan atau Nasraniyan, baik dia Yahudi ataupun agama Nasrani, apapun agamanya, mau Hindu mau Buddha dan seterusnya. Kemudian walam yu'minu bima ursiltu bihi, dan dia tidak beriman dengan apa yang aku diutus dengannya, maksudnya dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Wa mata alaihi, lalu dia mati di atas ideologi itu, illa kana min ahlin nar, kecuali dia pasti di akhirat masuk neraka. Gak ada cerita. Maka kita terpikir, nampak bagi kita keterangan ayat ini bahwasanya gak ada lagi pilihan kalau yang dimaksud adalah untuk semua bangsa yang hadir di kelas di era sekarang, di zaman Nabi Muhammad SAW diutus sampai sekarang. Gak ada pilihan Pak, ya, kecuali harus mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan sebab itu maka dia disebut sebagai apa? Sebagai muslim. Nah, tidak ada lagi agama Yahudi, tidak ada lagi agama Nasrani. Baik. Oleh karenanya teman-teman, ada perkataan yang bagus dari Imam Qayyim, sebutkan dalam kitab beliau Madarijus Salikin. Beliau kata begini, wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam mab'utsun ila jami'i tsaqalain. Dan Nabi Muhammad, beliau diutus, nabi yang terutus untuk seluruh dua bangsa, untuk seluruh dua jenis makhluk. Satu adalah jin, farisalatu ammatul lil jin wal ins. Satu untuk bangsa jin dan satu untuk bangsa manusia. Jadi Nabi Muhammad Pak, syariat beliau bukan dipakai oleh manusia saja, tapi juga diwajibkan untuk bangsa jin, untuk bangsa jin. Fi kulli zaman, di setiap masa, di setiap zaman. Walau kemudian belum mengutip satu hadis, kata beliau begini, walau kana Musa wa Isa alaihi wassalam hayyain, andaikan Nabi Musa dan Nabi Isa, semoga Allah memberikan kesejahteraan kepada mereka berdua, masih hidup, lakana min atba'ihi, maka tidak ada pilihan bagi Nabi Musa dan tidak pula ada pilihan bagi Nabi Isa alaihissalam kecuali mesti mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi suatu kali pernah melihat Umar bin Khattab membawa satu lembar yang berisi wejangan-wejangan dari Taurat. Jadi kitab Taurat ada wejangannya, itu dibuat dalam satu lembaran. Iya, oleh Umar bin Khattab. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Umar. Dia mengatakan, apa kata Nabi SAW, atuhawwakuna ya ibn al-Khattab, apakah engkau sudah mulai ragu wahai Ibn Khattab, bima jitu bihi, dengan apa yang aku datang membawanya, maksudnya dengan syariat Al-Quran. Iya, sungguh aku sudah datang kepada kalian dengan membawa petunjuk yang terang, maksudnya Al-Quran Al-Karim, ya, di mana Al-Quran sangat terang dan jelas, tidak ada keraguan padanya. Kenapa engkau masih membawa Taurat seperti ini? Kemudian kata Nabi SAW, ini syahidnya, laukana akhi Musa hayyan, andaikan saudaraku Nabi Musa masih hidup, lama wasi'athu illa tiba'i, tidak ada pilihan baginya kecuali dia pasti akan mengikut kepada syariatku. Menunjukkan apa Pak? Menunjukkan syariat Islam adalah syariat lintas agama.
Ya, syariat lintas agama, dan ini yang dibawa oleh Nabi SAW sebagai syariat penutup. Islam kemudian syariat yang khusus untuk beliau, berlaku untuk seluruh manusia, bukan hanya manusia, bahkan jin juga. Iya, dengan beragam bahasa, berbeda bangsa, termasuk juga warna kulit. Gak ada pilihan kecuali harus masuk Islam. Baik. Ini ayat yang ke-62. Berarti kita terang bahwasanya ayat ini menjelaskan tentang kebenaran agama Islam, bukan justru yang dipahami oleh kaum liberal, menunjukkan agama, semua agama sama. Tidak, justru ini adalah agama, lintas agama itu agama yang menjadi lintas generasi agama Islam. Tidak ada yang lain. Inna dina indallahi al-Islam. Agama yang diterima di seorang Islam saja. Agama itu. Adapun Nasrani hadir, coba teman-teman lihat. Saudara kita dari umat Nasrani sudah jatuh kepada lumbung kesyirikan. Mereka menyendewakan Nabi Isa, menjadikan Nabi Isa, mengklaim Nabi Isa sebagai anak Tuhan yang mereka peringati setiap tahunnya dengan Natalan. Ada pula yang mengklaim di antara mereka Isa itu adalah Tuhan. Akan bahaya tuh, Pak. Apakah masih ada agama Islam namanya tuh? Enggak ada lagi, enggak ada agama tauhid. Andaikan mereka masih di atas tauhid, maka ada pilihan kecuali mereka dikatakan muslim sampai mengikuti Nabi Muhammad SAW. Karena yang saya pernah mendengar seorang ustaz berkata, di Amerika itu, Pak, masih ada orang yang menganut agama Nasrani, tapi dia tidak menyembah Nabi Isa. Dia masih meyakini Nabi Isa sebagai hamba Allah dan utusannya. Dia menyembah Allah SWT. Dia tidak meyakini Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Isa itu adalah one of prophet, the messenger of God. Nah, itu mereka yakini. Ya, bukan son of God, tidak, tapi utusan Allah. Cuma para ulama membahas ini, mereka punya tempat ibadah pula, Pak, semacam gereja, tapi tidak ada salib di situ. Mereka mentauhidkan Allah SWT. Cuma pertanyaan, apakah mereka muslim? Tapi sekarang masih ada. Sekarang masih ada. Apakah mereka muslim? Maka para ulama mengatakan tidak. Kenapa? Karena mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian kita masuk ayat yang ke-63. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa id akhadna mitsaqakum, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian kepada kalian. Wa rafa'na fawqakumut tur, dan kami angkat bukit Tur itu di atas kepala kalian. Kemudian kami berkata, khudhu ma atainakum biquwwah, ambillah apa yang telah kami berikan kepada kalian dengan sungguh-sungguh, dengan kekuatan, dengan tekad yang kuat. Wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya, dan nasihat-nasihat yang ada di dalam wahyu itu agar kalian bertakwa. Apa maksudnya ini, Pak? Ayat ini sebagian para ulama mengatakan masih berada di fase T. Yani ketika Nabi Musa alaihissalam telah membawa 70 orang ke Bukit Tur Sina untuk meminta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana keterangan yang lalu. Taubat dari apa, Pak? Dari penyembahan sapi. Mereka menyembah sapi yang dibikin oleh Samiri dari emas. Nah, gak ada pilihan kecuali mereka mesti bertobat. Sementara taubat itu harus dengan cara saling bunuh-bunuhan. Ya, saling bunuh-bunuhan. Mereka berdiri dua saf, lalu tiba-tiba langit gelap hitam, dan mereka sudah membawa belati, lalu satu dengan yang lain saling menusuk. Mati bergelimpangan 70.000 banyak dari kaum Yahudi. Nah, kemudian mereka meminta kepada Musa, wahai Musa, kami ingin memastikan taubat kami terima atau tidak. Lalu Nabi Musa AS membawa 70 yang tersisa dari mereka, yang katakanlah yang didahulukan selangkah, yang dituakan ditinggikan satu derajat, dibawa ke Bukit Tur Sina menemui Allah SWT. Ketika sudah sampai di Bukit Tur Sina, Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa. Ini Allah berbicara, wa kallamallahu Musa taklima. Allah memanggil Nabi Musa, berbicara langsung dengan Nabi Musa AS. Lalu yang 70 ini, Pak, coba lihat. Yang 70 ini, mereka justru meminta yang aneh-aneh. Apa yang minta kemarin? Mereka meminta untuk langsung melihat Allah dan bicara pula langsung dengan Allah. Kami tidak mau beriman kepada engkau, ya wahai Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Tidak mau beriman kecuali kami bisa melihat Allah langsung. Kami ingin dengar lihat suara Allah itu kayak apa. Dan kami melihat zat Allah itu seperti apa. Ini melihat bukan untuk menambah iman, Pak, tapi lebih kepada mengolok-olok. Nah, itu dia, Pak. Apa yang terjadi? Allah menurunkan siksaan dari langit. Ada yang mengatakan disambar suara yang kencang, dan ada yang mengatakan wabah, semacam penyakit corona dan semisalnya. Lalu mereka mati. Dan setelah itu, di antara mereka setelah dibangkitkan, ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengangkat Bukit Tur Sina kepada mereka.
Bukit Tursina ya. Bagaimana kita tahu? Ya. Bukit itu benar-benar diangkat, dicongkel dari dari pasaknya. Bukit itu kan pasak ya wal jibala autada dan bukit-bukit yang memiliki pasak. Di antara fungsi pasak itu untuk menjaga ke stabilitas perjalanan bumi, Pak. Kalau nggak ada bukit, Pak, bumi ini akan goncang. Dan itu teman-teman belajar di dalam ilmu antropologi, Pak. Ilmu apa itu? Ilmu biologi atau fisika misalnya, ya. Ketika bukit itu diangkat, benar-benar di atas kepala mereka. Benar-benar di atas kepala mereka. Dan mereka diperintahkan untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintahkan apa, Pak? Untuk sujud, ya. Diangkat di atas mereka, mau ditempatkan kepada di atas kepala mereka. Lalu apa yang terjadi? Mereka segera bersujud. Takut, Pak. Ini kalau ditimpa bukit besar, mati semua. Sudah selesai. Apalagi tidak sempat bertobat. Iya, tidak sempat bertobat. Nah, ketika mau setelah diangkat dan Allah benar-benar akan mengimpakan pada mereka diminta untuk apa? Untuk bersungguh-sungguh bertobat kepada Allah SWT. Jangan ngeyel juga. Sudah diberikan ampunan, jangan ngeyel, ya. Jangan mencari gara-gara. Lalu apa tadi? Mereka sujud, tapi sujud dengan cara yang tidak benar. Apa itu? Para ulama mengatakan mereka sujud sambil menengok sujud. Kalau kita sujud kan benar-benar anggota sujud ya Pak ya, 7 anggota sujud kening di bawah. Kalau mereka tidak sujud, tapi pelipis kanan atau pelipis kiri mereka taruh di tanah, kemudian mereka melihat kepada bukit. Bahaya ini. Begitulah yang mereka lakukan. Lalu di saat itu Allah mengatakan, "Khudhu ma atainakum biquwwah." Ambillah apa yang kami berikan kepada kalian berupa syariat yang dibawa oleh Nabi Musa dalam kitab Taurat dengan sungguh-sungguh. Kata Syekh di sini maksudnya, ya, maksud daripada biquwwah ai jiddin wa hazmin, dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Ya, bahwasanya syariat itu harus dimuliakan. Ya, karena syariat untuk mengatur, mendisiplinkan kehidupan. Jadi bukan untuk diolok, apalagi diremehkan. Ya. Dan ini teman-teman, kebiasaan orang-orang Yahudi, mereka suka menjadikan perintah itu sebagai apa? Sebagai candaan, permainan. Ya, sebagai permainan. Oleh karenanya wahyu, setiap wahyu diturunkan, maka Allah memerintahkan khudhu ma atainakum biquwwah, sungguh-sungguh. Ambillah dengan sungguh-sungguh. Demikian pula Al-Qur'an, Pak. Ketika Allah SWT menurunkan Al-Quran, maka syariatnya harus kita agungkan. Yang halal dikatakan halal, yang haram dikatakan haram. Ini syirik, ini tauhid, ini sunnah, ini lawannya. Maka mesti kita agungkan. Yang yang haram dijauhi, yang perintah diagungkan, dimuliakan. Iya. Kenapa? Karena ini butuh kesungguhan. Kalau tidak, maka ada kemungkinan kita akan ditimpakan pula siksaan sebagaimana siksaan yang ada pada Bani Israel di masa dahulu. Ya, di masa dahulu. Oleh karenanya teman-teman, syariat tujuannya adalah benar-benar untuk diamalkan. Benar-benar apa? Untuk diamalkan. Ada perkataan yang bagus di sini disebutkan oleh Abdullah bin Abbas dan juga Ibnu Qatadah. Maksud daripada firman Allah ini, khudhu ma atainakum biquwwah. Ambillah syariat yang Allah turunkan, wahyu yang dibawa oleh para nabi itu dengan sungguh-sungguh. Maksudnya adalah, kata Ibnu Mujahid, al-amalu bima fihi, yaitu kalian bersungguh-sungguh mengamalkan poin perintah yang ada di dalamnya. Praktekkan syariat itu. Dan ini tentu pelajaran untuk kita juga, bukan untuk Bani Israil saja. Untuk kita kaum muslimin, kita kan juga punya wahyu, wahyu yang tidak lekang dengan panas dan tidak hancur oleh hujan. Apa itu? Wahyu Al-Quran. Dan ini wahyu yang mukjizat kekal, bisa terlihat oleh umat sampai akhir zaman. Beda dengan wahyu-wahyu para nabi yang terdahulu. Semua mukjizat mereka hancur, habis. Tidak ada yang tersisa. Adapun Nabi Muhammad SAW di antara banyak mukjizat beliau, Al-Quran satu-satunya yang tersisa. Bisa kita pegang, bisa kita baca, bisa kita ambil pelajarannya. Nah, ini pelajaran juga untuk kita. Oleh karena Imam Mujahid mengatakan, maksud mengambil sungguh-sungguh adalah setiap muslim mesti beramal dengan praktekkan apa yang ada di dalam syariat itu. Ada juga mengatakan maksud biquwwah adalah bikathratiid dars. Ini sering mengulang-ulang, pelajari Al-Quran. Kalau masa dahulu pelajari Taurat, masa dahulu. Kalau untuk kita pendekatannya kaum muslimin ulang, pelajari pendekatan terhadap terhadap Al-Quran. Pelajari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wadhkuru ma fi, ya, ay tadabbaruhu wahfadhu awamirahu wa'iduhu. Itu tadabburi, fahami, renungkan pesan-pesannya. Agar apa?
agar kita menjadi orang yang bertakwa. Maka Allah tutup ayat wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Ambillah semoga kalian menjadi orang-orang yang ingatlah pesan-pesannya semoga kalian menjadi orang bertakwa. Kemudian kata Allah, "Tsumma tawallaitum min ba'di dzalik." Lalu setelah itu kalian berpaling lagi. Jadi setelah mereka bertaubat tadi Pak disuruh sujud karena ada bukit yang mau ditimpakan kepada mereka, mereka taubat. Sudah serius lagi kembali kepada kebenaran. Namun setelah itu kalian berpaling lagi. Ya, bikin ulah lagi, Pak. Itu salah orang Bani Israil seperti itu sifatnya. Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ya, la kuntum minal khasirin. Andaikan lakukan karena karunia Allah atas kalian dan kasih sayangnya, ya, maka kalian pasti termasuk orang-orang yang binasa. Ya, coba lihat Pak bagaimana sabarnya Allah Subhanahu wa taala. Bikin pula Nabi Musa sabar kepada Bani Israil. Walaupun mereka adalah bangsa yang biadab, Pak. Maksudnya yang kufur di antara mereka, kan biadab tuh, Pak. Iya. Suka membangkang kepada nabinya, cemooh Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah dan Rasulnya tetap bersabar. Tetap bersabar. Maka Allah katakan, kalau bukan karena karunia Allah dan kasih sayang kepada kalian, kalian pasti termasuk orang yang binasa, merugi. Baik. Kemudian ayat ke-65. Walaqad alimtumul ladzina ihtadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan lagi ya di dalam ayat ini kepada Bani Israel secara khusus dan untuk kaum muslimin sebagai pelajaran. Jadi kan cerita begini Pak. Dahulu orang Yahudi itu kan banyak di Madinah Pak. Dan mereka kan tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Di Madinah itu ada 3 suku besar. Bani Qainuqa 1, Bani Quraidah 2, Bani Nadir 3. Ini 3 suku besar di Madinah. Dan yang paling hebat itu, yang paling menonjol di antara 3 suku adalah Bani Qainuqa. Kenapa? Karena mereka adalah suku yang menguasai pasar. Jadi pasar-pasar yang ada di kota Madinah itu mereka yang menguasai. Dengan apa? Dengan kekayaan yang berlebihan. Tapi tidak kekayaan itu mereka peroleh dari apa? Praktek riba, kezaliman, curang di pasar-pasar itu mereka lakukan, Pak. Iya. Siapa itu Bani Qainuqa? Nah, 3 suku ini itu kan diajak oleh Nabi SAW untuk masuk Islam. Cuma mereka enggak. Baik, kalau ada mau masuk Islam ya sudah. Tapi ingat, kita wajib menjaga kota Madinah sebagai negara yang kita perjuangkan bersama. Kalau ada musuh, kita tampil memperjuangkan negara ini, membela negara lah bahasa. Jadi ada piagam Madinah. Nah, di sela-sela kehidupan muamalah Nabi dengan orang-orang Yahudi, mereka kan suka bertanya kepada Nabi. Nah, Nabi SAW juga pernah melontarkan pertanyaan yang sama. Ingatkah kalian wahai Yahudi dengan sejarah nenek moyang kalian? Apa sejarah nenek moyang kalian? Di antaranya ini kejadian tragedi besar dan itu sentaro di masa mereka, Pak. Orang Yahudi itu paham sekali tragedi seperti itu, paham sekali mereka, Pak. Di antara peristiwa yang dilariskan dari lisan ke lisan, dari nenek moyang mereka sampai ke cucunya paham sejarah ini. Apa itu? Kejadian ada nenek moyang mereka yang dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kera dan babi. Menjadi apa, Pak? Menjadi kera dan babi. Apa sebabnya, Pak? Apa sebabnya? Karena pelanggaran. Jadi Allah Subhanahu wa taala ada zalim. Allah menghukum suatu kaum untuk mendisiplinkan sebagai edukasi dan pendidikan. Pelajaran tujuannya. Bukan karena Allah zalim, tidak. Semoga kejadian itu menjadi pelajaran bagi kaum yang hidup di masa itu dan setelahnya. Nah, di ayat ini Allah memberikan khitab walaqad alimtum, dan kalian sudah tahu. Wahai Yahudi, kalian sudah tahu. Ya, alladzina tadaw minkum fis sabti. Yaitu orang-orang yang melampaui batas di antara kalian. Berarti melampaui batas ada kezaliman mereka lakukan, Pak. Nah, setelah itu Allah rinci sedikit. Fis sabti, pada hari Sabtu. Ya, pada hari Sabtu. Faqulna lahum, lalu kami berkata kepada mereka, kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian adalah kera-kera yang hina. Lalu mereka berubah menjadi kera yang hina. Ayat ini, Pak, akan lebih terang kiranya kalau kita baca keterangannya di surat Al-A'raf. Ayat yang ke-162. Iya, 162. Afwan, 163. Coba kita simak ayat. Allah mengatakan was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahr. Dan tanyakanlah kepada mereka tentang Bani Israel yang hidup di suatu kampung atau negeri di mana negeri itu terletak di dekat laut, ya di tepi laut. Iya. Kanat hadiratal bahr. Mereka hidup di tepi laut, idh ya'duna fis sabti. Ketika mereka datang, ketika waktu datang kepada mereka ikan-ikan di hari Sabtu.
Ikan-ikan datang kepada mereka di hari Sabtu. Iya, idzatim hitanuhum yawma sabtihim syur'a. Datang ikan yang sangat banyak di hari Sabtu dengan terapung-apung di tepi laut. Ya. Kemudian wa yawma la yasbituna la ta'tim. Tapi kalau pada hari Sabtu enggak datang ikan. Sebagai apa? Sebagai ujian, Pak. Kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Agar menjadi peringatan dan pelajaran bagi mereka karena kefasikan mereka. Baik. Jadi, Pak, orang Yahudi itu mereka satu kabilah di antara kabilah mereka itu pernah tinggal di menghuni negeri di tepi laut. Di mana syariat Nabi Musa alaihissalam Daud terkhusus untuk Bani Israel, mereka dipilihkan hari Sabtu sebagai hari khusus ibadah. Hari apa, Pak? Hari khusus ibadah. Kenapa? Karena mereka meyakini hari Sabtu itu adalah hari Tuhan beristirahat, lelah dari menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Hari ketujuh Allah istirahat, capek. Lalu Allah membantah akidah mereka. Cuma mereka mengatakan Allah itu lelah, capek ya. Allah mengatakan, wa ma massana min lughub. Kami tidak pernah lelah setelah beraktivitas. Gak lelah di kala aktivitas dan juga tidak pula lelah setelah perbuatan, setelah beraktivitas. Itu Allah SWT. Lalu orang Yahudi mengklaim itu. Nah, mereka dipilihkan kepada mereka hari Sabtu sebagai hari yang khusus beribadah. Sebagaimana umat Nasrani, hari khusus mereka adalah hari Ahad. Dan umat Islam hari Jumat sebagai hari agung untuk beribadah. Nah, syariat mereka, Pak, hari Sabtu itu gak boleh kerja. Dan yang khusus, lebih khusus lagi, nggak boleh melaut. Nggak boleh melaut. Ngapain melaut, Pak? Maksudnya cari ikan. Jadi nggak boleh mereka cari ikan. Kalau cari ikan kapan? Cari di hari lain. Jumat, Ahad, sampai boleh cari ikan. Tapi Sabtu nggak boleh. Nah, cuma Allah Subhanahu Wa Taala ingin menguji bagaimana mereka itu masih jahil atau tidak. Masih ngeyel, masih biadab dan perbuatannya. Dijadikan hari Sabtu itu justru muncul ikan-ikan yang banyak sampai ikan itu banyak ke tepi laut ya, dan itu terlihat dari rumah-rumah mereka. Ikan-ikan besar, ikan-ikan segar Pak, ke tepi pantai terlihat dari rumah mereka. Di hari selain hari Sabtu nggak ada ikan. Lalu mereka, kondisi mereka ini orang Yahudi terbagilah 3 golongan. Terbagi 3 golongan. Satu, lupa dengan daratan, lupa dengan janji. Apa mereka lakukan, Pak? Diakali. Apa mereka akali? Bikin jaring besar-besar, lalu taruh di Jumat malam. Hari Jumat mereka taruh sorenya di tepi laut, kemudian mereka pulang. Sabtu mereka nggak pergi ke laut. Sehingga ikan-ikan yang datang di hari Sabtu tadi, yang banyak itu sudah masuk ke jaring mereka. Jadi mereka nelayannya hari Jumat sore. Ngakalin, Pak. Cari gila gitu ya. Nah, ikan masuk di hari Sabtu, Ahad pagi mereka jemput. Sehingga mereka nggak layan hari Sabtu. Bisa dipahami? Nah, ini kan sama dengan ngolok-ngolok kan, Pak? Apa bedanya? Kan nggak boleh cari ikan, menangkap ikan di hari Sabtu. Ya, tapi mereka mencari hilah hari Jumat mereka taruh jaring, hari Ahad mereka panen. Itu adalah hilah saja. Sama saja hukumnya. Mengambil ikan dari Sabtu. Kalau mau naruh, cari dari Senin. Ayo dapat sampai hari Jumat nanti. Dapat ikan apa tidak? Dan dari Sabtu nggak boleh. Untuk nelayan nggak boleh. Tapi mereka, Pak, kelompok pertama, fasik, pangkang. Tetap melakukan yang pertama tadi. Adapun kelompok yang kedua, di antara mereka itu tetap berpegang dengan syariat. Mereka tidak mau sama sekali beraktivitas hari Sabtu. Jumat terakhir, Sabtu fokus untuk ibadah kepada Allah. Itu masih di atas tauhid, Pak. Tapi ada kelompok yang ketiga, mudadzab, hendak suka dengan perbuatan orang fasik tadi, tapi tidak pula mensupport orang beriman. Apa yang mereka lakukan? Mereka justru melarang orang beriman, jangan nasihati mereka. Maka Allah sebutkan di ayat ini, di ayat yang ke-164 di surah Al-Baqarah, Al-A'raf, wa idh qalat ummatun minhum. Dan ingatlah ketika suatu umat di antara mereka, ya mereka berkata, lima ta'idhuna qauman illahu muhlikuhum au mu'adzibuhum adzaban syadida. Ini kelompok yang ketiga. Berkata kepada kelompok yang kedua yang mengingatkan, jangan kalian melaut. Itu sama aja mensiasati Allah, mengolok-olok Allah SWT. Enggak boleh melaut. Nanti azab Allah akan menimpa kalian. Tapi mereka tetap bersikukuh. Nah, kelompok yang ketiga bilang, jangan larang. Biar aja mereka. Maka nanti kalau kena siksa ya sudah mereka yang apa? Kita tidak usah tutup mulut aja. Dan ini biasalah, Pak. Di mana-mana dakwah seperti itu. Tipe masyarakat seperti itu ya. Ada yang berpegang di atas tauhid, di atas kebenaran, benci kepada kemungkaran. Lalu mereka menasihati, mengajak manusia, mengingatkan manusia, memberikan pelajaran gitu. Yang kedua yang membangkang, ahli maksiat.
Ah, yang penting kan saya, Pak. Kan saya berbuat maksiat, apa urusannya dengan Anda? Ah, ada pula yang ketiga. Dia tidak maksiat, tapi juga tidak boleh support dakwah. Apa yang mereka lakukan? Justru menjadi penghalang. Jangan nasihati, biar saja. Itu di mana-mana seperti itu, Pak. Dan ini juga terjadi di Bani Israel. Terjadi di Bani Israel. Nah, lalu apa kata mereka, jawaban mereka? Qalu mahdziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Kelompok yang bertauhid tadi, Pak, menjawab, kami menasihati mereka agar menjadi hujah di hadapan Allah nanti. Ketika melihat kemungkaran, kami tidak diam. Dan mudah-mudahan mereka kembali kepada kebenaran. Nah, apa yang terjadi, Pak? Coba kita lihat keterangan ayat. Falamma nasu ma dzukiru bihi. Ketika mereka sudah terlalu melupakan perjanjian, mereka melampaui batas. Anjainal ladzina yanhauna 'anisu. Kami selamatkan orang yang melarang tadi. Maksudnya kelompok kedua yang bertauhid. Ya. Wa akhadna alladzina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yasukun. Lalu kami siksa mereka orang-orang yang zalim itu dengan siksa yang keras karena perbuatan fasik yang mereka lakukan. Falamma atau amma nuhu anhu. Ketika mereka telah bersikap sombong terhadap apa yang kami larang, qulna lahum kunu qiradatan khasiin. Lalu kami mengutuk mereka, jadilah kalian kera-kera yang hina. Ada yang mengatakan begini. Mereka itu, Pak, jadi kelompok pertama, karena mereka sudah mengingat, mereka tidak mau mengikuti perbuatan fasik, tidak mau melayan hari Sabtu, walaupun dengan cara hilah tadi. Lalu mereka mengatakan, kami tidak ikut dengan perbuatan kalian. Dan kami sudah ingatkan, kalau sekiranya azab Allah datang, berarti kalian yang apa? Yang menanggungnya. Lalu mereka pergi, Pak, meninggalkan kota itu dan membuat lokasi apa? Tempat tinggal khusus, membuat tempat tinggal khusus dan dibikin benteng, dibikin tembok-tembok yang tinggi, ya, agar apa? Terpisah mereka dari perbuatan zalim orang-orang yang nelayan tadi. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutuk mereka menjadi kera dan babi. Menjadi kera dan babi. Ada yang mengatakan yang menjadi kera itu adalah anak-anak mudanya. Yang tua-tua jadi babi. Ada pula yang mengatakan yang menjadi kera adalah orang yang langsung bikin hilah tadi, yang melayan dari satu, dan yang menjadi babi adalah yang diam, yang tidak mengingatkan, malah menghalangi kaum yang bertauhid untuk memberikan dakwah atau menasihati. Nah, jadi ternyata, Pak, ini kan sebenarnya kejadian langka, ya. Sesuatu yang di luar nalar kita. Namun kalau kita melihat kepada sejarah Al-Quran, itu adalah hal yang fakta. Benar-benar terjadi, ada manusia yang dirubah oleh Allah menjadi kera dan babi. Oleh karenanya Nabi SAW ketika di Madinah, suatu kali bersama Ibunda Aisyah, hadis Sahih Muslim. Jadi Nabi SAW didatangi oleh orang Yahudi dan dia berkata, Assalamu alaika ya Muhammad. Mirip-miripnya salam ya Pak ya. Tapi dia mengatakan Assalamu alaika ya Muhammad. Semua sam itu artinya Pak racun atau kematian, kemusnahan. Ini orang Yahudi menghina Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, semoga kematian menyimpamu. Lalu Nabi SAW menjawab, wa alaika ya wa alaik, dan juga semoga menimpa. Jadi Nabi SAW jawabnya, Pak. Walaupun ini adalah hantaman ya, tapi Nabi tetap menangkis dengan tenang dan teduh. Tapi beda dengan Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah naik hitam beliau. Kenapa? Ini suami diitim, Pak. Bela suami ya. Bukan membela atas dasar cinta saja, tidak. Benar-benar membela karena kebenaran. Masa Nabi Muhammad dikatakan kematian tentunya. Dan itulah orang Yahudi jahat luar biasa. Lalu Ibunda Aisyah mengatakan, Wa'alaikumussalam. Ya ikhwanal kirarati wal khinzir. Dan semoga kematian juga menimpamu, wahai saudara daripada orang-orang yang pernah dikutuk menjadi kera dan menjadi babi. Wa ghadaballah wa la'natuh. Dan semoga kemarahan Allah dan laknat menimpa engkau. Jadi ini dasar bahwasanya orang Yahudi pernah dirubah oleh Allah menjadi apa? Menjadi kera dan menjadi babi. Cuma pertanyaannya, apakah kera dan babi itu memiliki keturunan atau tidak? Memiliki keturunan atau tidak? Nah, para ulama mengatakan, ya, walaupun dulu ada di antara asal daripada salaf, ada pernah di masa Nabi SAW seorang sahabat, ya, atau tabi'in mungkin, pernah melihat kera, mohon maaf, dia
berzina gitu, lalu kera yang lain merajamnya. Kemudian ada pendapat mengatakan itulah kera-kera keturunan daripada Bani Israel, di mana mereka merubah hukum rajam, dirubah hukumnya dengan apa? Dengan diarak sekeliling kampung, kemudian diasingkan itu saja, tidak dirajam. Mereka merubah hukum. Lalu ada yang mengatakan itu adalah keranya daripada Bani Israel. Tapi pendapat yang kuat ternyata tidak. Sebagian ulama memandang bahwasanya kera mereka ditutup menjadi kera dan babi dan mati setelah itu. Mereka tidak punya keturunan. Oleh karenanya Ibunda Aisyah mengatakan ikhwanul kiradati wal khinzir. Kematian juga menimpa kalian wahai saudara daripada orang-orang yang pernah dikutuk dan menjadi apa? Menjadi kera dan babi. Jadi Ibunda Aisyah tidak mengatakan wahai keturunan kera dan babi, tidak, tapi ikhwan, saudara-saudara daripada kera dan babi. Ya, ini tentang kondisi mereka. Maka Allah SWT mengatakan di ayat ini, setelah mereka melampaui batas dari satu, maka kami mengatakan kunu kiradatan khasiin, jadilah kalian kera-kera yang hina. Kemudian Allah mengatakan faja'alnaha nakalan lima baina yadayha. Lalu kami jadikan kisah itu, kejadian itu sebagai nakalan. Kalau kata Syekh di sini maksud nakalan adalah hukumatun syadidah. Ya, yang menjadi apa? Yang menjadi hukuman keras atas mereka. Tamna'u man ra'aha, ya, yang menghalangi apa? Yang menghalangi orang lain melihat mereka. Jadi mereka sudah berubah menjadi kera dan babi. Ada yang mengatakan di sejarah ketika dua kelompok tadi sudah diubah oleh Allah menjadi kera dan babi, satu anak mudanya jadi kera, tua-tuanya jadi babi. Lalu suatu hari yang kelompok yang bertauhid tadi, yang mengingatkan tadi, tidak melihat lagi orang-orang Yahudi bawa ikan banyak. Biasanya kalau udah hari Sabtu Ahad itu mereka bawa ikan banyak, Pak. Hasil tangkapan jaring yang mereka taruh di hari Jumat, hari Sabtu kan banyak ikan. Jadi mereka tidak lihat lagi beberapa hari. Mereka tidak lihat di hari Ahad, mereka nggak melihat saudara teman-temannya yang nelayan tadi. Lalu salah satu tokohnya yang atau rahibnya yang beriman lah ya, yang saleh di antara mereka, mana mereka kok tidak terlihat lagi? Coba lihat, karena mereka sudah mengasingkan diri, Pak. Ya, lalu dilihatlah, ditengoklah salah satu utusannya. Ternyata tembok di rumah kampung yang mereka huni itu nggak ada lagi terlihat satupun manusia. Tidak terlihat satupun manusia. Lalu mereka dia kembali ke rahibnya. Kami tidak melihat kawan-kawan kita. Kemana mereka? Lalu rahib membawa beberapa orang mengunjungi kampung yang tempat mereka tinggal. Jangan-jangan mereka sudah disiksa oleh Allah SWT. Ternyata ketika gerbang mereka dibuka, benteng mereka dibuka, orang Yahudi kan suka benteng, bikin benteng. Ya. Ketika dibuka, ternyata sudah banyak di sana kera-kera yang memanjat-manjat benteng-benteng itu. Kera yang manjat benteng dan di bawah ada banyak khinzir atau babi-babi. Dan itu sehingga mereka mengambil pelajaran, inilah hukuman bagi mereka yang menyelisihi hari Sabtu atau menyelisihi syariat Allah SWT, lalu supaya mereka mati. Nah, inilah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Maka kami jadikan faja'alnaha nakala lima baina yadayha. Maka kami jadikan itu sebagai hukuman, pelajaran bagi mereka yang hidup di masa itu. Wa ma khalfaha, dan orang-orang yang datang setelahnya. Ini untuk kita, Pak. Pelajaran bagi kita. Ya, bahwasanya ada hukuman Allah SWT mampu merubah wajah manusia dari menjadi sosok hewan yang hina menjadi babi, Pak. Ya, masih mumpung jadi sapi. Tapi ini jadi babi, Pak. Jadi kera. Hewan yang hina. Hewan yang hina. Oleh karenanya hukuman itu berlaku dan akan tetap berlaku bagi orang-orang yang menyelisih syariat. Sampai Nabi SAW pernah mengingatkan dalam satu hadis tentang antara kejadian di akhir zaman nanti. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Fi hadhihi al-ummah khasfun wa maskhun wa qadfun." Umat ini juga akan terjadi nanti satu kejadian besar di akhir zaman. Sebelum hari kiamat besar terjadi, adanya longsor. Kemudian maskhun, orang-orang yang dirubah menjadi kera. Orang-orang yang dirubah menjadi kera, menjadi babi. Ya. Kemudian ada di antara sahabat yang berkata kepada Nabi, bertanya dengan nada penasaran, "Ya Rasulullah, wa mata dzak?" Wahai Rasulullah, kapan itu kejadiannya? Qal, Nabi SAW bersabda, "Idza dhaharat al-qaimatu wal ma'azifu wa syaribat al-khumur." Hal itu akan terjadi nanti apabila telah
terlihat terang-terangan merajalela. Satu, wanita-wanita penghibur. Maksudnya biduan-biduan. Tahu bang? Biduan-biduan wanita. Yang suka karaokean, yang suka menghibur hikmah apa, isi pentas-pentas dengan lagu-lagu, dengan pakaian yang tidak senonoh. Wal ma'azif, dan semua manusia sudah banyak candu musik. Wasyaribatil khumur, dan khamar-khamar sudah dihidangkan. Tidak ada lagi rasa segan. Tidak ada rasa malu. Kalau sudah terang-terang seperti ini, Pak, akan terjadi maskun. Apa itu? Dirubahnya manusia oleh Allah menjadi babi dan kera. Sebagaimana terjadi di Bani Israel. Ini perbuatan maksiat, hanya pelaku yang berbeda. Zaman yang berganti. Tetapi secara hukum akan tetap berlaku bagi setiap generasi. Siapa yang melanggar, khawatir akan ditimpa musibah. Dan ini yang hari ini, Pak. Musibah yang Allah sebutkan tadi, yang disebutkan ya. Banyaknya biduan-biduan wanita, musik sudah merajalela, khamar sudah ditunggakkan, sudah diminum di mana-mana. Sudah nampak, Pak? Sudah nampak, Pak. Sedikit yang masih malu. Tapi sebagian sudah bangga. Terkhusus di mana-mana, Pak. Bukan hanya di tanah air, Pak. Di mana-mana. Antum jangan bilang negara Arab juga sama. Iya. Negara Arab juga terkena dengan penyakit itu. Kenapa? Manusia syahwat. Ada yang beriman, ada yang bertakwa. Sebagaimana dulu Bani Israel. Ada yang beriman, juga ada yang bangkang. Iya, mengganti syariat dengan hal-hal yang bertentangan. Iya. Dulu Bani Israel ada yang beriman, bertauhid. Iya, yang tidak ikut menyebar jala di hari Sabtu. Ya, tapi sebagian mereka juga ada yang fasik. Ada Bani Israel yang bertauhid, tapi juga ada yang menyembah sapi. Umat muslim juga gitu, Pak. Kaum muslimin. Ada yang bertauhid. Mudah-mudahan Allah masukkan kita di antara mereka. Tapi juga tidak sedikit yang menyembah kuburan. Menyembah kuburan, mengagungkan orang-orang yang dianggap suci, menjilat-jilat tabarruk dengan kuburan orang-orang sakti yang dianggap sakti dan semisal. Berarti ada, selalu ada. Nah, hukum juga berlaku sama, Pak. Nah, kalau Nabi SAW sudah menampakkan tadi akan terjadi pula nanti di umat ini. Berarti umat ini kita ini, Pak. Orang-orang yang dibenamkan ke dalam bumi. Kemudian dirubah wajah-wajah mereka menjadi wajah babi dan wajah kera. Kapan itu? Kalau wanita-wanita biduan sudah marak, isi pentas-pentas terbuka. Minuman sudah ditunggak dengan transparan. Kemudian musik sudah menjadi kecanduan. Nah, kalau itu sudah nampak, Pak, maka bertaubatlah kepada Allah SWT. Ingatkan. Kalau tidak mau, maka baru kita menjauh. Jangan justru kita menjadi pensuplai terdepan. Iya. Kalau di Nusantara, di negeri kita, yang tiga ini, Pak, itu sudah bagian hal yang biasa. Kalau ada walimah. Mana ada walimah? Jarang, sedikit sekali walimah yang berjalan di atas sunnah. Koridor sunnah Nabi SAW. Rata-rata kalau udah mau walimah, mau nikah, apa yang mereka pikirkan? Satu, mesti ada organ tunggal. Apa? Organ ya? Organ tunggal, benar, Pak? Satu. Yang kedua apa? Kalau ada organ tunggal, apa bawaannya? Masuk tuh, Pak, tiga-tiga tadi. Benar, Pak? Tidak? Benar, Pak? Kalau sudah ada organ tunggal, mudah-mudahan pesan sampai kepada saudara kita kaum muslimin. Pasti yang tiga ini masuk. Apa itu? Satu, biduan. Tidak ada namanya organ tunggal, ada wanita. Yang diundang itu siapa? Artis ibu desa. Ibu desa apa ibu kota? Artis ibu kota. Kira-kira pakai jilbab atau enggak, Pak? Hah? Bahan. Kalau diundang berjilbab, yang berjilbabnya atau enggak? Enggak mungkin pakai jilbab itu namanya artis ibu kota. Pasti yang diundang tuh yang agak, maksudnya gimana gitu ya? Gitu. Yang you can see. You can see me. Kamu bisa lihat saya apa saja gitu. Nah, gitu. Itu satu tuh. Yang kedua, Pak. Kalau biduan diundang ngapain dia? Baca Quran, Pak. Tidak mungkin baca kitab Riyadhus Shalihin di pentas. Yang dibaca apa? Tak tonton dalam yang jagung. Pasti lagunya apa? Lagu-lagu yang menghibur syahwat, membangkitkan syahwat. Ya. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah teman-temannya tuh, Pak. Ini tiga saja nih, tiga serangkai. Dan dah afdol sebahagian orang kita di Nusantara, kaum muslimin yang ada di Indonesia, ya. Walaupun tidak semua ya, Pak. Tidak afdol rasanya walimah nikah anak gadis dengan anak bujang kalau tidak diiringi dengan tiga. Tidak afdol. Di turunannya banyak. Kalau sudah organ bertengkar, bunuh-bunuhan sampai ada yang mati di tempat apa. Yang tua-tua pun tidak kalah ini, Pak.
Ada yang tuh udah jenggotan, udah putih semuanya. Juga tidak kalah dengan apa? Menghadiri acara-acara seperti ini. Dan ini namanya apa? Menutup menutup karunia rezeki dengan maksiat. Ya Allah SWT isyaratkan dalam surah Ali Imran, walaqad asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Kalian bermaksiat setelah kenikmatan diperlihatkan kepada kalian. Pada ini sebenarnya tentang peristiwa perang Uhud, tapi Syekh Shalih Ibnu Utsaimin rahimahullah menjadikan ini sebagai argumentasi bahwasanya banyak di antara kaum muslimin setelah diberikan, Allah mengatakan tadi, kalian bermaksiat setelah diberi nikmat. Apa itu maksudnya kata beliau? Banyak di antara kaum muslimin diberikan nikmat menikah, nikah itu nikmat apa? Andrian, Andrian jangan. Yang sudah nikah itu nikmat apa tidak, Pak? Gimana, Pak? Nikmat atau tidak? Nikmat rezeki. Nikah itu malah rezeki. Nah, bertemu kita dengan pasangan, lalu kita menikah secara akad syariat Islam yang benar, maka itu nikmat. Nikmat. Jangan tutup dengan maksiat. Apa kata Syekh Utsaimin? Banyak orang menutup acara walimah dengan dihadirkan apa? Yang tiga tadi. Tersebuka, wanita yang berjoget-joget, lalu ditambah dengan apa? Ditambah dengan khamar. Nah, ini perbuatan yang ada marak di era atau zaman now, maka khawatir kita juga maksiat yang sama menimpa ditimpakan azab sebagaimana yang ditimpakan kepada Bani Israel, sebagaimana Nabi SAW mengisyaratkan dirubah wajah-wajah mereka menjadi babi dan menjadi kera. Allah. Inilah teman-teman Allah subhanahu kisah yang Allah sebutkan di dalam ayat ini. Walaupun berbicara tentang sejarah Israel, tentu amat besar harapan kita, mudah-mudahan kita ambil pula pelajaran. Kenapa? Karena Allah sebutkan Al-Quran itu kitab untuk saya, untuk bapak-bapak, dan untuk seluruh kaum muslimin yang ada di planet ini. Dan mungkin Allah menyebutkan sejarah kisah kecuali ada ibrah yang harus kita ambil, yang harus kita ambil. Baik, semoga bermanfaat untuk saya dan seluruh teman-teman yang mendengar. Mudah-mudahan Allah kokohkan hati kita di atas jalan Islam, di atas tauhid, dan di atas garis regulasi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kita berpisah dengan dunia ini. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada tipe karakteristik Bani Israel yang suka membangkang, ya, setelah Allah bukakan nikmat kepada mereka. Wassalamualaikum wasallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.